Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih sharing tentang penelitian dan penulisan artikel. Pada kali ini kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Atau biasa juga ini teman-teman, latar belakang masalah ini bisa juga kalau dalam format artikel kita bisa disebut juga sebagai di sini teman-teman adalah pendahuluan. Pendahuluan juga bisa ya. Nah, lalu di sini teman-teman pendahuluan atau latar belakang masalah itu intinya adalah apa? Ada dua teman-teman. Intinya itu adalah satu, dia itu kenapa penelitian itu perlu dilaksanakan. Nah, ini penting sekali teman-teman. Kenapa penelitian itu perlu dilaksanakan? Nah, karena dengan tahu bahwa kenapa penelitian itu perlu dilaksanakan, kita jadi tahu urgensi dari penelitian itu. Kalau penelitian itu dilaksanakan, manfaatnya apa? Karena ketika kita tidak tahu, maka penelitian itu bisa jadi tidak memberikan imbas apa-apa. Nah, itu kita harus bisa meyakinkan pembaca bahwa ini loh penelitian ini dilaksanakan karena hal-hal ini. Yang kedua di sini adalah tujuannya teman-teman. Tujuan atau fokusnya. Nah, fokusnya ini adalah penelitian itu sebetulnya itu intinya, kuncinya, hal terpenting apa yang mau dicapai dan hal utama apa yang mau dipecahkan dalam proses penelitian ini. Nah, itu ada dua itu teman-teman. Jadi harus ada memuat kata kunci dua itu. Nah, penjabarannya seperti apa teman-teman? Oke, dari penjabaran poin pertama di sini, poin 1. Penjabaran poin 1. Nah, ini poin 1. Itu teman-teman ada beberapa kata kunci nanti yang teman-teman ketika menyusun latar belakang. Di sini yang pertama adalah penting tidak penelitiannya. Nah, untuk teman-teman nanti kalau seandainya membaca artikel di jurnal penelitian, teman-teman nanti bisa baca, kemudian simpulkan. Penelitian ini penting tidak? Kalau teman-teman menyimpulkan penting, dari jurnal artikel dari jurnal tersebut, latar belakangnya sudah memuat satu unsur penting, berarti baik. Yang kedua adalah teman-teman harus juga bisa menyampaikan urgensinya. Urgensi, urgent nggak untuk dilaksanakan? Urgent tidak? Nah, ini penelitian ini karena kita harus bisa menyampaikan bahwa penelitian ini urgent. Karena kalau tidak dilaksanakan, ini akan menimbulkan berbagai masalah seperti itu. Memang masalah ini harus dipecahkan seperti urgensinya. Selanjutnya adalah bermanfaat tidak? Nah, penelitian masalah itu impact-nya memberikan kebermanfaatannya itu juga harus disampaikan dalam latar belakang masalah. Jadi ada masalah ini seperti ini, harus pentingnya seperti ini untuk dilaksanakan, dan ketika ini itu terdeteksi, masalah ini terpecahkan, maka manfaatnya ini gitu. Nah, itu juga harus kelihatan. Jadi ketika kita sebagai pembaca juga, oh, ya ternyata penelitian ini memang memberikan manfaat gitu.
Manfaat atau manfaat ini kita bisa kita bahasakan dalam bahasa lain adalah imbas ya teman-teman. Memiliki imbas. Imbas yang secara praktis maupun teoritis. Nah, oke, sekali lagi saya coba ulang, penting di situ bisa penting praktis, bisa penting teoritis, urgensinya bisa urgen secara praktis dan teoritis ya teman-teman. Jadi memang kadang ketika kita menulis itu ketika kita membaca, khususnya membaca, kita itu juga harus menyesuaikan dengan latar belakang keilmuan kita. Misal teman-teman orang ilmu komputer melihat penelitian dari teman-teman yang dari biologi, bisa jadi bingung. Bingung apa? Bingung menentukan penting nggak sih ini, urgent nggak sih, bermanfaat nggak sih gitu. Nah itu jadi makanya kalau ini nanti unsur-unsur ini bisa dideteksi dengan baik. Imbauannya adalah membaca jurnal yang memiliki bidang keahlian yang sama. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya lalu struktur atau komponen apa? Komponen apa yang menjadi penyusun dari latar belakang itu sendiri teman-teman. Nah, latar belakang itu sendiri disusun oleh sebetulnya dia itu disusun oleh fakta-fakta, kumpulan fakta dan interpretasi peneliti. Ini satu fakta, dua adalah interpretasi dari peneliti. Nah, seperti ini. Lalu sebetulnya apa itu yang dinamakan fakta? Apa yang dinamakan fakta? Ini perlu kita jabarkan. Sebetulnya fakta-fakta dalam latar belakang masalah itu apa saja? Oke, teman-teman, ini adalah faktanya. Nah, ketika teman-teman menyampaikan latar belakang, itu teman-teman harus didukung dengan data. Nah, data di sini bisa berupa satu penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan, misal ini teman-teman observasi atau wawancara. Yang kedua adalah teman-teman di sini bisa juga melihat dari penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti di masa lampau yang diterbitkan dalam jurnal ya teman-teman. Jadi penelitian-penelitian temuan-temuan yang dulu telah dilaksanakan. Selanjutnya adalah bisa jadi teman-teman juga fakta-fakta ini muncul dari berita. Contohnya apa teman-teman? Ketika teman-teman melakukan penelitian tentang COVID di awal-awal masa pandemi, itu belum ada risetnya, atau ada tapi minim, mau penelitian pendahuluan juga tidak mungkin, yang banyak adalah data-data dari berita. Nah, itu berita itu bisa digunakan sebagai pendukung dari latar belakang masalah. Selanjutnya bisa juga teman-teman fakta-fakta ini dari kebijakan. Nah, kebijakan ini bisa di ranah nasional, daerah, ataupun di ranah yang lebih sempit. Sampai dengan institusi. Nah, dari sekian fakta ini, teman-teman
merangkainya menjadi satu, dirangkai dengan suatu alur cerita yang runtut dan logis. Jadi ini dikombinasikan. Kombinasikan dari fakta-fakta tersebut. Fakta-fakta tersebut dikombinasikan. Nah, ini kombinasikan. Kombinasi kuncinya di sini adalah runtut dan logis. Nah, pada proses mengombinasikannya menjadi sebuah alur cerita yang runtut dan logis ini, teman-teman bisa menyisipkan interpretasi teman-teman. Interpretasi teman-teman, daya analisis teman-teman di situ bermain, nah, seperti itu, sehingga bisa jadi latar belakang yang menunjukkan pentingnya, urgennya, dan manfaatnya penelitian ini. Selanjutnya kita akan bahas jadi sebetulnya di latar belakang masalah ini kita harus memahami dulu teman-teman. Nah, ini masalah, ini ada kata masalah. Nah, masalah ini adalah satu, dia itu berhubungan dengan fakta tadi. Yang satu berhubungan dengan sebetulnya idealnya. Atau bisa juga kita tulis dia harapan. Nah, sebetulnya dia itu adalah di sini kesenjangannya. Nah, kesenjangan di sini adalah hal-hal yang tidak terjadi itu. Misal dia itu idealnya seperti ini, harapannya seperti ini, tapi faktanya seperti ini. Nah, seperti itu. Itu adalah konflik dalam sebuah latar belakang masalah. Oke, nah ini kerangkanya, konfliknya seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mau membuat suatu alur ceritanya, konfliknya seperti itu. Latar belakang masalah, nah seperti itu. Masalah, fakta, dan idealnya harapannya seperti apa, kesenjangan. Dengan demikian maka dengan konflik seperti ini teman-teman nanti akan bisa menyajikan suatu latar belakang masalah yang bisa menunjukkan urgensi, pentingnya, dan manfaatnya gitu. Jadi kenapa penelitian itu perlu dilaksanakan, itu bisa dapat muncul dalam latar belakang masalah. Oke, ini sekian adalah pemaparan atau sekian adalah sebuah penjelasan tentang bagaimana menulis latar belakang masalah dalam suatu artikel atau karya ilmiah. Sekian, terima kasih. Jika ada yang perlu didiskusikan, tinggalkan di kolom komentar.